Sebelum saya ke Mas Derajat Wibowo, saya ingin kembali ke Mas Arteria. Mungkin ingin menanggapi bahwa ada rapor merah pemberantasan korupsi dan juga penegakan hukum serta terlambat dikebutnya di 2 atau 1 tahun belakangan. Ya, apapun pendapat itu kan kita harus appreciate ya, kita hormati. Tapi kan izinkan kami juga untuk memberikan klarifikasi. Yang dilakukan pemerintahan Pak Jokowi ini kan kita menghadapi korupsi yang sudah maha dahsyatnya, yang sudah melembaga, yang mungkin saja ada sampai ke hembusan nafas setiap dari diri kita. Mohon maaf ini. Tapi nggak sampai kanker stadium 4 kan, Mas? Oh, nggak sampai. Nah, Pak Jokowi juga ingin memastikan bahwa setiap pergerakan itu efektif. Artinya apa? Kita gas retorika anti korupsi, tapi pasukan belum ada, regulasi nggak siap. Ya kan, publik tidak percaya kan percuma. Apa yang dilakukan Pak Jokowi? Penataan regulasi. Bagaimana Pak Jokowi memperlihatkan dulu dari mulai dirinya. Orang yang sederhana, simple. Ya, anak-anak nggak boleh main proyek, anak-anak hanya jual martabak, tidak main kebun, main tambang dan sebagainya. Anda tidak pernah terjadi di camp sebelah nggak? Wah, nggak usah terjadi. It happened already. Sudah terjadi. It happened already. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua. Sebentar, saya konfirmasi dulu ke Mas Derajat. Mas Derajat, it happened already. Kalau misalnya atasnya saja tidak bersih, tadi kata Mas Arteria, it happened already. Bagaimana menjamin bahwa nanti menegakkan hukum, pemberantasan korupsi bisa imparsial begitu? Ya, kalau soal komitmen dari atas kan Mas Bowo belum pernah memperoleh amanat untuk katakanlah menjadi presiden ya. Jadi ya, tentu kita belum punya bukti empiris untuk menunjukkan. Tapi kalau yang saya lihat dari apa yang sudah dilakukan selama ini sebagai pimpinan Gerindra itu sudah terlihat betapa tegasnya beliau di partainya itu terhadap kasus-kasus korupsi. Sementara kalau dari partai lain ya saya nggak enak lah mengomentari. Jadi ya kader yang korup boleh nyalon gitu ya. Jadi saya nggak halo ya gimana? Silakan Mas Derajat, silakan dilanjutkan dulu. Nggak akan mengomentari bagaimana di partai lain ya. Nah, kemudian kalau soal apa yang sudah dilakukan sekarang, misalkan contohnya ini aja yang terakhir LRT saja, yang Pak JK barusan marah-marah dengan adanya biaya yang sedemikian tinggi, ya. Tapi yang terjadi kan hanya rame di media, kita belum melihat adanya sebuah tindakan cepat begitu. Ketika Pak JK menyebutkan seperti itu, harusnya kan kalau memang komitmen anti korupsinya tinggi sekali, itu ya langsung turun di PKP lah, langsung turun segala macam untuk menyelidiki. Karena informasi tentang markup itu sudah beredar lumayan lama gitu. Tahan dulu Mas Derajat, Mas Arteria tanggapan Anda Mas, silakan. Iya, saya mau melanjutkan yang tadi dulu ya. Kalau dilihat visi misinya Mas Derajat tadi, ya kok dijabarkan derivatifnya ke misi, itu kan nggak nyambung nih. Visi misinya apa, visinya apa, misinya apa. Dan lebih parahnya lagi program aksinya bagaimana? How to-nya nggak nyambung. Nggak nyambungnya gimana Mas? Banyak sekali. Saya nggak mau ngomentarin nanti kan dibilang. Tapi saya ingin sampaikan seharusnya seperti yang kita lakukan. Apa itu penataan regulasinya bagaimana? Birokrasi yang aturan yang tumbang tindih, overlap, mau memakan waktu, ini kita ringkas. Ini yang Pak Jokowi kan setahun pertama itu kan begitu, bro. Ya. Tapi Pak kemudian yang kedua, belum pernah jadi presiden, belum pernah di pemerintahan, sehingga belum terbukti dong. Nah, itu kan jadi tidak ada pembanding, sehingga tidak bisa mengklaim bahwa Pak Jokowi juga kalau kerja-kerja pemerintahan itu kan jelas oposisi bagaimana dia melakukan kritik dan otokritik terhadap pemerintahan yang berkuasa, nyaris tanpa kritik dan otokritik selama ini. Kemudian keberpihakannya terhadap KPK nggak kelihatan. Yang utamanya lagi terkait dengan giat-giat pemberantasan korupsi. Kalau PDI Perjuangan, partainya Pak Jokowi nggak pernah ada yang namanya koruptor bisa nyalek. Kalau sebelah sana kita nggak tahu. Nah, saya mau melanjutkan yang kedua deh. Yang kedua makanya saja, Mas, ya, bagaimana melanjutkan reformasi sistem dan reformasi institusi penegakan hukum. Ini juga melembaganya luar biasa stagingnya, mulai dari RKUHP, RKUHP, kemudian ya, itu dalam aspek regulasi. Bagaimana penyempurnaan revitalisasi peradilan sebagai
ya, tempat mencari keadilan yang sesungguhnya. Kita berantas yang namanya mafia peradilan, saber pungli, suap dan sebagainya. Berikutnya juga pencegahan korupsi itu sendiri. Oke. Ya. Nanti kalau kita mau jabarin, kita katakan tidak hanya penguatan KPK, ya, tidak hanya penguatan regulasi, tidak hanya sinergitas antar lembaga, tapi apa? Real. Bagaimana cashless? Publik dipaksa untuk bertransaksi Sehingga non-tunai. meminimalisir Sehingga celah-celah bisa terlacak korupsi. semuanya. Sekarang saya akan ke Mas Derajat. Mas Derajat, kalau misalnya kita sekarang berbicara untuk penyelesaian kasus-kasus korupsi besar misalnya, apa langkah yang akan dilakukan oleh kubu Pak Prabowo dan juga Sandi, Mas? Strateginya apa? Ya, kalau kemarin sudah, tapi sebelum saya ke sana, saya sebenarnya nggak enak saya ngomong ini karena saya dengan ibunya Mas Arteria ini lumayan karib. Tapi kan teman-teman dari ICW tahu partai mana yang paling banyak koruptor yang tertangkapnya kan. Jadi Partai mana memangnya Mas Derajat? Partai mana, Mas? Mungkin biar lebih jelas tidak ada duga di antara kita. Semua parpol kita mempunyai masalah lah dengan itu. Jadi tidak bisa kita mengklaim bahwa seolah-olah si partai kita yang paling bersih dan sebagainya. Nah, sekarang kalau untuk soal kedepannya, Mas Bowo kemarin sudah mengatakan bahwa KPK akan kita perkuat. Ya, itu sudah dia umumkan. Itu bagian dari pilar kokohnya negara, ya, yaitu dari lembaga-lembaga negara itu harus kuat. Jadi segala bentuk upaya untuk melemahkan KPK, baik yang sifatnya kelembagaan maupun yang sifatnya adalah insidental kasus, itu ya akan dia quote unquote akan dia babat gitu. Contohnya ya, Mas Bowo sudah menyampaikan komitmen tidak boleh lagi ada kejadian seperti Novel Baswedan kalau misalkan dia yang akan menjadi pemimpin. Siapapun yang melakukan itu akan dia kejar dan akan dia masukkan ke penjara. Jadi nanti kita akan bahas terkait dengan kasus Novel Baswedan sendiri, Mas. Tapi artinya adalah untuk menyelesaikan kasus-kasus besar ini yang diperkuat adalah KPK. Jadi tidak akan ada partai pendukung ataupun siapapun dalam kubu Anda yang akan melemahkan KPK, entah itu dengan revisi Undang-Undang KPK atau RUU KUHP, Mas. Kalau dari koalisi Adil Makmur itu komitmennya sudah kuat, dan kalau untuk PAN sendiri, saya sendiri orang yang paling berada di depan kalau ada yang main-main ngudak ngadik KPK, apalagi di KPK banyak sekali sahabat-sahabat saya di sana. RKUHP. Mas Derajat, ini nampaknya Mas Arteria ingin bertanya nih, mohon maaf, ingin bertanya soal fakta di lapangan, Mas. Apa yang ditanyakan? Ini yang saya katakan tadi, kalau yang boleh saya katakan istilahnya oposisi lah, walaupun kita tidak mengenal oposisi. Oposisi itu kan terlihat ya bekerja tatkala dia mengevaluasi secara kritis. Nah, saya ingin katakan yang di tempatnya 02 ini kan bagaimana penyikapan terkait dengan Pansus KPK. PDI Perjuangan masuk dalam Pansus KPK konteksnya penguatan sistem dan lembaga. Tapi kalau teman-teman di sana kan kita jelas itu sudah ada memori fund politingnya itu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua bagaimana terkait dengan RKUHP. Ini kita bicara regulasi nih. Tapi apa yang mereka lakukan? Kalau misalnya kita Google partai-partai yang mendukung untuk pelemahan KPK justru partainya Pak Jokowi loh, Mas Arteria. No, karena kita tidak pelemahan KPK, revisi itu untuk penguatan sistem dan kelembagaan di KPK. Makanya lihatlah hasilnya kan terukur dan tertulis. Ya, rekomendasi pansus itu seperti apa? Tidak ada pelemahan, penguatan semua. Bahkan kita kan menyatakan kalau KPK dibubarkan, kita pull out dari pansus kemarin. Mas Econ, apakah tadi yang disampaikan oleh Mas Derajat dengan mengusut kasus-kasus besar, cukup dengan penguatan KPK? Cukup nggak sih? Ya, itu yang juga penting ya. Cuman memang kalau kita lihat dari visi misi dua capres ini masih bahasanya masih sangat normatif, masih sangat umum. Penguatan KPK. Nah, ini jadi terjemahannya jadi banyak tuh. Di kubunya Pak Prabowo bilang salah satu caranya adalah melakukan revisi undang-undang KPK, walaupun yang itu yang sebenarnya kita tentang. Nah, di sisi yang lain, catatan di kita misalnya di teman-temannya Pak Arteria Dahlan adalah bicara soal tadi. Ini nggak bisa dipungkiri, salah satu catatan di mereka adalah soal pansus angket KPK kemarin. Kan bahasanya, rekomendasi pasti akan berbeda antara ketika Pak SN ditangkap atau sebelum ditangkap gitu ya. Nah,
Hal-hal Enggak sama, Pak. enggak kan ada ketika rekomendasi pansus hak angket keluar itu setelah Pak SN ditangkap beda case-nya Tone-nya waktu itu. beda. Tone-nya beda waktu belum ditangkap kan begitu keras Ini gitu. saya klarifikasi boleh nggak? Kan Nggak. ada draft 1, 2, 3 itu Betul, kan nggak ada perbedaan. saya habisin dulu. Iya, silakan. Nah, ini yang kemudian juga harus barangkali bisa dikoreksi ke depan.